Salam jumpa di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Sahabat pembelajar, insan pembelajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat menarik ya. Karena berhubungan dengan berbagai macam generasi dan juga permasalahan yang kita hadapi belakangan ini, yaitu terkait dengan mental health. Tapi kita tidak akan fokus pada mental health, tapi kita akan memperluas lagi mental health, kita kaitkan nanti dengan bagaimana kita bekerja di lingkungan kerja kita. Yaitu kita akan membahas tentang work-life balance. Bersama dengan saya, Satya Pradana, kali ini hadir narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Haril Anwar, Widyaswara Madya, yang sebentar lagi akan menjadi utama. Pak Haril, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak Satya. Ya, baik Pak. Ini sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang work-life balance nih Pak, yang sebenarnya topik yang sudah cukup lama ada, dan kemudian sekarang belakangan ini mulai naik lagi karena ada pembicaraan di warganet dan sebagainya tentang betapa pentingnya kesehatan mental, lalu kemudian adanya orang-orang yang terkena anxiety dan berbagai istilah segala macam lah ya, yang kemudian beredar di media sosial. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih Pak, mungkin kita akan membahas dulu tentang definisi terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya definisi dari work-life balance itu apa Pak? Work-life balance itu adalah sebuah konsep yang menggambarkan keseimbangan yang ideal. Jadi dia tidak mesti sama persis ya, tetapi ideal antara kehidupan profesi dan kehidupan pribadi. Atau dalam bahasa lain, kehidupan pribadi kita, misalnya keluarga, karir kita, dan sudut pandang kita ya, lingkungan sosial dan lain-lain, dengan kehidupan kita di tempat kerja gitu. Meskipun ada juga yang bilang bahwa ketika pekerjaan kita adalah hobi, jadi nggak perlu work-life balance, tetap saja. Artinya meskipun ada hobi dalam pekerjaan kita, tetap dia merupakan aspek kerja itu sendiri. Sehingga jangan sampai tidak seimbang gara-gara kita mencintai pekerjaan. Karena ada peran lain dari diri kita. Pak Satya tidak hanya sebagai pegawai BPK, tapi juga seorang ayah, seorang suami, anggota masyarakat, dan seterusnya. Nah, situasi yang menggambarkan keidealan inilah yang disebut dengan work-life balance. Oke, jadi ini ya Pak ya, perannya kita pada suatu pekerjaan dan juga peran-peran kita di lingkungan-lingkungan yang lain ya, seperti tadi misalnya di keluarga, di masyarakat dan sebagainya. Sehingga perlu adanya suatu keseimbangan gitu ya di antara pekerjaan dan peran-peran kita yang tadi. Yeah. Nah, oke Pak, lalu kemudian kita lanjut nih, setelah kita mengetahui tentang definisinya bahwa kita mempunyai banyak peran dan sebagainya. Kemudian apa manfaatnya Pak? Manfaatnya untuk mengetahui atau memahami tentang work-life balance gitu. Jadi kalau dari sisi pribadi ya, dengan menjaga keidealan tadi, keseimbangan tadi, kita menghindari apa yang disebut dengan burnout, kelelahan ya, secara psikis maupun secara fisik ketika kita berat pada salah satu sisi ya. Misalnya kita terlalu berat pada aspek keluarga misalnya, ketika ada peluang ke arah situ ya, entah karena kebebasan tempat kerja dan waktu kerja, sehingga kadang-kadang kita terseret pada urusan domestik ya, terlalu dalam, atau sebaliknya ketika kita terlalu jauh terseret pada pekerjaan, itu kan bisa menghasilkan situasi tekanan. Nah, work-life balance menghindari itu di satu sisi. Di sisi lain, dari sisi nol ke atasnya ya, kali nol ke bawah minusnya, sisi positifnya adalah kita akan memperoleh kepuasan, perasaan terpenuhi, fulfillment dalam pekerjaan kita, juga dalam keluarga. Pak Satya sebagai karyawan BPK, ketika dikasih ruang, dikasih waktu, kesempatan dan tempat untuk berkarya seperti yang saat ini sedang kita lakukan, yang Pak Satya sebut Rabu Inspirasi dan lain-lain, itu kan ada kepuasan kerja. Nah, ketika pada saatnya fokus pada pekerjaan, Pak Satya fokus sepenuhnya pada pekerjaan, saat di rumah sepenuhnya fokus pada urusan di rumah, maka kepuasan sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai BPK didapat, juga tidak menutupi, menghilangkan kesempatan untuk menjadi seorang ayah yang baik, suami yang baik. Jadi situasi ideal di antara kedua ini, itulah salah satu manfaatnya. Dan tentu
Ketika kita merasa terpenuhi di satu sisi pekerjaan, terpenuhi juga fungsi kita di secara pribadi ya, di rumah, lingkungan maupun di tempat lain, pertemanan dan seterusnya, dengan curahan konsentrasi yang full pada setiap bagian dari diri kita ini, kita akan berkontribusi optimal di dalam peran-peran kita, sehingga nanti juga manfaat buat organisasi mendapatkan yang terbaik yang bisa kita berikan. Bukan sekedarnya, organisasi akan mendapatkan orang-orang yang do her or his best daripada sekedar memenuhi IKI misalnya, indikator kerja individu ya kan. Dia bisa berikan lebih dari sekedar yang dijanjikan atau yang sebenarnya dia bisa beri dalam posisi standar. Ya, jadi manfaatnya kalau kita bisa lihat ya, itu sebenarnya pada diri kita sendiri dan juga nanti pada lingkungan kita dan juga tempat kerja kita, bahwa di pekerjaan kita nanti akan mendapatkan kepuasan gitu Pak ya. Yeah. Bahwa pekerjaan kita tuh kita lakukan dengan sepenuh hati dan seterusnya. Tapi juga tidak mengurangi kontribusi kita nanti di lingkungan sekitar gitu, di keluarga gitu dan sebagainya. Oke, baik Pak, ini menarik nih buat saya bahwa ternyata kaitannya di situ ya, menjaga keseimbangan itu tadi ya. Nah lalu kemudian Pak, dari definisi, lalu kemudian kita dari manfaatnya. Nah sekarang mungkin saya jadi pengen tahu tentang bagaimana ciri-ciri orang ya, ciri-ciri orang yang mungkin balance-nya itu kurang terpenuhi, atau mungkin dia kurang balance di antara fungsinya, atau mungkin di antara kepuasannya pada ketika dia bekerja dan sebagainya. Itu kira-kira ciri-cirinya seperti apa Pak? Ciri-cirinya ya kalau pakai bahasa gaul bisa uring-uringan ya, entah di rumah atau di kantor ya, atau kemerungsung di salah satu ya, karena konsentrasi. Kemerungsung itu buru-buru ya, buru-buru nggak jelas. Buru-buru nggak jelas ya. Gitu. Kalau buru-buru jelas itu namanya terengginas. Oh terengginas ya, betul. Koreksi kalau saya salah ya. Betul. Saya bukan orang Jawa tapi berusaha untuk tahu bahasa dan falsafah konkordar Jawa. Ya. Jadi kalau work life balance dia terengginas, cepat geraknya, tepat yang digerakkan ya kan. Tapi kalau nggak work life balance salah itu karena nggak konsentrasi. Gerasa-gerusu tadi. Gerasa-gerusu dan lain-lain. Dampaknya pada saat beraktivitas gerasa-gerusu, setelah beraktivitas lelah yang berlebihan. Kalau terus-menerus ini terjadi, maka bisa berdampak pada penyakit, ya, penurunan produktivitas, hilang motivasi, alasan kenapa saya harus bekerja, kenapa saya harus pulang cepat, bingung gitu, disorientasi gitu. Nah ini juga akhirnya berdampak pada kinerja organisasi. Kalau organisasi diisi oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaannya, maka organisasi akan mendapatkan dampaknya ya. Dampaknya apa? Kinerja yang rendah dari para karyawan di organisasi tersebut, dari para pegawainya ya. Dengan kinerja individu yang rendah kan berkontribusi pada kinerja satker dan organisasinya. Meskipun indikator kinerja itu diturunkan ya pada umumnya dari strategi organisasi sampai ke individu. Dan dalam pelaksanaannya dia diinput dari bawah gitu. Target dari atas tapi hasil diinput dari bawah, akumulasi dari kerja-kerja para individu. Nah bisa dibayangkan kalau para individunya demotivasi, individunya kelelahan secara berlebihan, nggak jelas mau kemana dan seterusnya, ya paling tidak organisasi akan mengalami kerugian, tidak bisa optimal ya. Orang-orang bekerja ya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, tidak dapat motivasi yang esensial ya, yang sejatinya. Itu salah satu ciri ya dari individu sampai ke organisasi. Belum lagi efek-efek dari ya, kalau orang stres ketemu orang stres ya, akan mungkin gampang tersinggung. Gampang tersinggung gitu. Baper, lewat waktunya kepikiran, overthinking ya kan. Gitu. Yang harusnya dipikirin, nggak dipikirin. Yang nggak mesti dipikirin. Jadi kebalik bolak ya kan. Jadi, itulah beberapa ciri ketidakseimbangan itu Pak ya. Jadi ketidakseimbangan itu salah satunya mungkin nanti bisa dimunculkan dari sisi bagaimana dia bekerja ya tadi ya. Kalau Pak Eril bilang tadi orang yang gerusa-gerusu gitu dan sebagainya itu
kemungkinan ada kaitannya dengan ketidakbalansinya gitu Pak ya. Ya, Apakah mungkin misalnya load pekerjaannya sangat banyak sehingga dia nggak ada waktu untuk relaksasi, tidak ada waktu untuk di rumah gitu dan seterusnya ya. Baik. Nah, tadi Pak kita menyoroti terkait dengan masalah kinerja nih Pak. Bagaimana sebenarnya kaitannya nih antara work-life balance dikaitkan nanti dengan kinerja seseorang, dan mungkin nanti bisa lebih jauh terkait dengan kalau kinerja tentu kaitannya dengan produktivitas. Dan kalau tadi Pak Heril menyebutkan tentang burnout, saya langsung kepikiran tentang kreativitas nih. Karena kalau sejauh yang saya pahami ya, orang-orang yang udah burnout itu biasanya udah sampai di jalan buntu gitu istilahnya. Udah nggak kepikiran lagi untuk melakukan hal-hal yang kreatif ya. Pokoknya asal jadi aja kalau tadi Pak Heril bilang ya. Nah ini apakah memang sebenarnya kaitannya ke situ Pak? Work-life balance itu akan membantu orang atau mungkin akan membuat orang bisa memanage, mengatur terkait dengan dirinya supaya dia tetap bisa produktif, kinerjanya baik, kreatif, tidak burnout dan seterusnya Pak. betul sekali Pak Satya. Jadi dengan intensi ya, dengan niat kita menjaga keseimbangan, tidak selalu harus sama rata yang dimaksud. Keseimbangannya adalah ideal, tergantung konteks ruang dan waktu. Jadi ketika kita mengatur keseimbangan itu, konsentrasi kita katakan gitu. Manakala di kantor, mikirin kantor. Pada saat di rumah, usailah urusan kantor ya. Begitu seterusnya. Ketika kita tidak berimbang, load pekerjaan terlalu banyak misalnya, kebawa ke rumah. Berada di sekitar anak, di samping istri, tubuhnya aja, pikirannya di kantor. Ya kan? Akhirnya timbul friksi di rumah. Begitu timbul friksi di rumah, bawa kerja ke kantor, kebawa yang di rumah tadi. Badannya di kantor, pikirannya di rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Merusak situasi dalam peran dia di kantor maupun peran dia di rumah. Ini kalau diterusin, tidak diputus mata rantai tadi, saling menguatkan masalah, nggak diputus ya, diseimbangkan dengan kesadaran bahwa sedang tidak seimbang, sehingga perlu melakukan beberapa treatment, nanti kita bisa diskusikan setelah ini. Maka situasi tidak seimbang ini semakin tidak seimbang, semakin chaos suasananya, dan ini berdampak pada curahan perhatian terhadap pekerjaan, kemampuan berpikir jernih untuk melihat persoalan, etikat untuk membagi waktu, pikiran, tenaga, ya, konsentrasi terhadap hal-hal yang mana yang penting, mana yang kurang penting, udah nggak jalan. Akhirnya seperti yang Pak Satya sampaikan tadi, ya udah sekedar saja gitu. Apa dampaknya dari sekedarnya? Produktivitas ya, sebagai bahasa lain dari hasil berkinerja ya. Kita bicara kinerja ya. Ada perbedaan yang sebenarnya signifikan antara kerja dan kinerja. Kerja itu fokus pada prosesnya, kinerja adalah fokus pada dampak dari hasil pekerjaan. Kalau bahasa fisikanya kinerja itu kinestetik energi kerja. Kalau dipanjangin gitu ya. Kinerja, kinestetik energi kerja. Ada unsur gerak di situ, ada sumber daya di sana, ada sebuah proses di sana. Kalau misalnya arahnya ke kinestetik kan ada arah ya, ada jarak dan lain-lain. Tidak jelas. Ya hasilnya pun tak jelas. Kalau sumber daya yang dikerahkan juga sekedarnya, hasilnya pun sekedarnya, itu kan dampak. Pun demikian dengan proses. Jadi hubungannya antara situasi kita yang menjalankan pekerjaan terus kemudian berkinerja dengan hasil di ujung sana itu nyambung. Jadi bisa saja kita intervensi produktivitas itu dengan intervensi orang yang akan bekerja dan berkinerja. Salah satu di antaranya, tapi tidak terbatas pada ya, kemampuan mengelola aspek-aspek dari dirinya yang sering kita sebut work-life balance. Kalau kita membagi dalam dua aspek besar ya, antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesi. Tapi tentu ada yang lain-lain yang berpengaruh ya, seperti kompetensi, dukungan organisasi, sub-sub sistem lain yang mempengaruhi juga perlu dipertimbangkan.